Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita sekarang masuk membahas mengenai hak asasi manusia. Saya pikir kita mulai membahas beberapa makalah. Ini ada tulisan dari Johan Yassin, bisa searching di internet. Judulnya adalah Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia. Penulis adalah dosen Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Negeri Gorontalo. Jadi saya pikir tulisannya lumayan bagus. Nanti kata-kata kuncinya meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta hukum positif. Hak dan kewajiban warga negara dalam batas-batas tertentu telah dipahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan, kadangkala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut, sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya, organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari hak dan kewajiban kenegaraan. Hal ini selanjutnya ternyata tidak juga mampu mengembangkan hak asasi tanpa hidup dalam organisasi negara. Jadi untuk bisa mengembangkan, mempertahankan hak asasi manusia dibutuhkan organisasi negara. Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Meskipun kalau kita lihat di media sosial, kemudian di berita-berita media massa begitu, ternyata banyak kritik yang ditujukan kepada praktek bernegara dan berbangsa di negara kita, terutama dalam konteks demokrasi. Ketika dibilang ada kebebasan berekspresi, ternyata ada juga undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, ya, misalnya Undang-Undang ITE yang awalnya ditujukan untuk mencegah transaksi yang bersifat kriminal, ternyata kemudian juga bisa membatasi seseorang dalam berekspresi. Jadi itu kan juga berkaitan dengan kualitas demokrasi kita. Kemudian beberapa tokoh yang dianggap berseberangan, ketika namanya kemudian ditulis di media sosial, juga ternyata kan kemudian akun media sosial tersebut diblokir dan lain sebagainya. Jadi itu tentu berkaitan dengan kualitas demokrasi. Mari kita lanjutkan. Hak asasi manusia dan hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu elemen penting dari demokrasi di samping supremasi hukum. Jadi kedudukannya itu mungkin sama pentingnya ya dengan supremasi hukum. Jadi kalau bicara supremasi hukum itu bicara tentang hak dan kewajiban warga negara, juga bicara tentang hak asasi manusia. Kemudian pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundangan itu amat bermanfaat. Pengaturan itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Jadi ketika semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara maupun hak asasi manusia dituangkan ke dalam undang-undang, itu bisa membantu penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Kemudian sekarang mari kita masuk ke lebih dalam lagi mengenai istilah HAM atau istilah hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah the right of man. Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945, digunakan istilah hak warga negara yang oleh The Founding Father dimaksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia.
Jadi kalau bicara tentang hak warga negara itu ya hak asasi manusia, kira-kira begitu pemaknaannya. Namun kedua istilah ini, hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara, dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 10 dan bab 10A, maupun dalam ketetapan MPR RI nomor 17 tahun 1998. Hak asasi manusia merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Pemikiran hak asasi manusia itu sangat legal formal dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Para pemikir liberal seperti John Locke dan John Stuart Mill yang menekankan pada kebebasan manusia dan Montesquieu serta Rousseau yang menekankan pada equality menghendaki perlunya pembatasan peran negara atau pemerintah. Menurut pemikiran liberal, negara hanya berperan semata-mata sebagai alat untuk melindungi, menjamin unsur kehidupan, kesejahteraan, dan kebebasan. Bahkan lebih ekstrim dapat dikatakan bahwa peran negara itu hanya sebagai peronda malam. Jadi kalau kita lihat di Kamling begitu, kira-kira seperti itulah peran negara. Itu persepsi yang dibangun oleh para pemikir liberal. Pemikiran liberal juga menekankan pada kebebasan. Pada dasarnya menjunjung tinggi kepentingan individu. Hal mana berbeda dengan pemikiran aliran kiri yang menitikberatkan pada golongan. Jadi kalau sosialis menekankan pada golongan, nanti pada akhirnya mereka akan bilang golongan proletar begitu. Kalau yang liberal menitikberatkan perhatiannya pada kepentingan individu. Berlainan halnya dengan konsepsi liberal dan aliran kiri, konsepsi hak asasi manusia menurut versi Indonesia adalah hak asasi manusia menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi hak asasi manusia di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak asasi dengan kewajiban asasi. Jadi kalau di Indonesia ada konsep hak asasi dan kewajiban asasi. Perbedaan konsepsi itu terletak pada ide dan aplikasinya. Hak asasi manusia, meskipun demikian secara substansial, merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, termasuk tidak boleh dilanggar oleh negara. Hak asasi manusia merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak. Menurut John Mattheson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Lopa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Dalam ketetapan MPR RI nomor 17 tahun 1998 disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi yang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia itu negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dari rumusan ini jelas bahwa hak asasi berbarengan dengan kewajiban asasi. Bertitik tolak dari pemikiran maupun rumusan hak asasi manusia sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, maka pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Jadi intinya dua ya, hak asasi manusia, hak persamaan dan hak kebebasan.
Dari kedua dasar ini kemudian lahir hak asasi manusia lainnya. Dengan kata lain, tanpa kedua hak dasar ini, maka hak asasi manusia lainnya sulit untuk ditegakkan. Jadi, hak persamaan dan hak kebebasan baru kemudian memunculkan hak asasi manusia yang lainnya. Kalau bicara tentang hak persamaan, misalnya kalau kita lihat contoh, tidak boleh ada peristiwa yang sama, misalnya sama-sama tentang kerumunan, yang satu diproses, satu tidak diproses. Nah, itu nggak boleh karena hak persamaan. Kemudian hak kebebasan, kebebasan berekspresi, ya, berbeda pendapat dengan pemerintah itu adalah kebebasan berekspresi. Jadi tidak boleh juga ditangkap hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Kemudian lazimnya hak asasi dibagi dalam dua jenis, yakni hak asasi individual dan hak asasi sosial. Hak asasi individual merupakan hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia. Jadi hak ini ialah hak hidup dan perkembangan hidup, umpamanya hak kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin, dan hak membentuk keluarga. Itu adalah contoh dari hak hidup dan perkembangan hidup. Sedangkan hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomi, hak sosial, dan hak kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup, pangan, sandang, kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak dimaksud dapat terwujud. Konsepsi hak asasi manusia yang diakui oleh negara kita seperti halnya negara lain menurut hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu atau A, hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh para warga negara, B, hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya. Konsepsi dasar hak asasi manusia mengalami perkembangan menurut pendapat para ahli, yang menurut pendapat para ahli itu dibagi atas 4 generasi. Konsepsi hak asasi manusia pada generasi pertama menitik beratkan pada hak-hak pribadi politik dan hukum. Konsepsi dasar hak asasi manusia generasi kedua menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Konsepsi dasar hak asasi manusia generasi ketiga menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. Kemudian yang terakhir, konsepsi dasar hak asasi manusia menurut generasi keempat menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan pembagian ini, maka diketahui bahwa budaya terkait erat dengan hak asasi manusia. Budaya dapat memotivasi manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya dengan bebas. Bahkan dengan budaya apa yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi. Sebaliknya, budaya akan berkembang sejalan dengan aktivitas dan kreativitas manusia dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban asasinya. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa budaya merupakan suatu kompleks aktivitas dan tindakan manusia yang berpola, yang salah satu di antaranya merupakan hukum positif yang melindungi dan menjamin perwujudan hak asasi manusia. Sekarang kita berpindah atau bergeser ke materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Tadi kita fokus ke hak asasi manusia. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan
yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini, ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Jadi kalau tadi ada hak warga negara, kewajiban warga negara, sekarang ada juga istilah tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah diterimanya suatu wewenang oleh warga negara. Sementara itu yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal, yaitu peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kemudian yang ketiga, peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jadi itu 3 makna peranan dalam konteks warga negara. Ya. Kemudian dari pengertian tersebut tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian atau pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakan hak serta kewajiban tersebut. Pengaturan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif dimaksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, konstitusi dimaksud telah mengalami beberapa kali penggantian. Jika selama lebih kurang 4 tahun setelah kemerdekaan, 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949 diberlakukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan, 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950 berlaku Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang kemudian dengan Dekret 5 Juli tahun 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan 7 pasal. Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 tentang hak asasi manusia dengan penamaan hak warga negara. Sedangkan Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 merinci hak asasi manusia secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyata cenderung memiliki kesamaan dengan Universal Declaration of Human Rights. Pengaturan hak asasi manusia yang sangat terbatas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 menurut Ahadian disebabkan karena
Rancangan Undang-Undang Dasar dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari paham Barat, termasuk hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari adanya pro kontra di kalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Namun pada akhirnya tercapai konsensus memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjiwai pengaturan hak asasi manusia dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif pada setiap alinea mencerminkan hak asasi manusia. Jika dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan, maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Ini berarti substansi hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 amat luas, tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karenanya MPR melalui ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 maupun perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 sampai dengan pasal 28J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Apabila kita cermati perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya hak asasi manusia meliputi A. Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. C. Mengembangkan diri. D. Hak keadilan. E. Hak kemerdekaan atau kebebasan. F. Hak atas kebebasan informasi. G. Hak keamanan. H. Hak kesejahteraan. Pengaturan hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar hak asasi manusia itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain. Kemudian membatasi kekuasaan penguasa dan selanjutnya menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia serta masyarakat. Jadi perlu saya tegaskan bahwa pengaturan hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar hak asasi manusia itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain, membatasi kekuasaan penguasa, dan menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan perkembangan manusia serta masyarakat. Dalam konteks inilah hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan menetapkan pula kewajiban yang bersifat asasi kepada manusia, atau mungkin maksudnya adalah kepada warga negara. Kewajiban tersebut adalah patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Kemudian ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengaturan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak asasinya, tetapi ia pun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak asasinya, setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak asasi individu lain. Untuk mengaktualisasikan hak asasi manusia, setiap orang diharuskan mampu menjalankan hak asasi manusianya dan memenuhi kewajiban
Namun kondisi seperti itu belum dapat menjamin tegaknya hak asasi manusia yang bersangkutan. Oleh karenanya, hukum positif pun memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lain, serta hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia. Jadi kita ulangi karena ini penting. Oleh karena itu, maka hukum positif pun memberi kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, peraturan perundang-undangan lain, serta hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara. Apabila kita telah lebih mendalam, perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, ternyata MPR belum konsisten mengatur hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara. Di satu sisi, MPR terkesan melegitimasi hak asasi manusia dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Padahal pengaturan demikian tidak tampak dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi, di sisi lain, MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara ke dalam hak asasi manusia seperti Pasal 28D ayat 3, hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Adapun hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam upaya pembelaan negara, hak berserikat dan berkumpul, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, hak mendapat pengajaran, hak fakir miskin, dan anak terlantar yang pada akhirnya akan dipelihara oleh negara. Selain itu, kita pun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR, DPRD. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR, DPRD. Hak untuk berusaha. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik. Hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hak memilih tempat tinggal, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, hak memanfaatkan sarana hukum, hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan. Sebaliknya, warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain menjunjung hukum dan pemerintahan, turut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di samping itu, warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti membayar pajak, menghargai warga negara, memenuhi panggilan aparat penegak hukum, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung pada beberapa faktor berikut ini, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri, penyelenggara negara, dan yang ketiga kesadaran hukum warga negara.
Apabila salah satu di antara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan, maka kemungkinan perwujudan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai demokrasi dan hak warga negara. Terdapat kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil di antara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kecenderungan tersebut kurang dapat diterima karena pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara, khususnya pekerja, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan, dan kesejahteraan dalam perusahaan. Hal ini yang dapat dilakukan adalah pemberian kesempatan kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosial pun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari isu persamaan kesempatan dan pelayanan. Misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara. Dari paparan tersebut nyata bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai makhluk sosial. Artinya setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya. Jadi, demokrasi dan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya, hak warga negara dapat terwujud manakala rejim yang berkuasa akan atau bersedia menegakkan sendi-sendi demokrasi. Kemudian kita bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat berdasarkan prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang dikotomis, melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu Eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat stat juga. Karena kita negara kesatuan, maka tidak ada istilah negara bagian. Daerah Indonesia akan dibagi dalam beberapa daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif. Di daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan bersendikan demokrasi. Karenanya, eksistensi Badan Perwakilan Rakyat yang pengisian keanggotaannya melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik mutlak diperlukan. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan merupakan manifestasi konstitusi. Selain itu, dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan. Penyelenggara otonomi daerah berdasarkan TAP MPR nomor 15 tahun 1998, Junto Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, diperkokoh melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini dan terutama di masa depan, perwujudan hak asasi anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dan institusi penyelenggara pemerintahan tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau, prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memuat beberapa hal mendasar yang mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Atas dasar pemikiran itu, maka salah satu prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Dengan prinsip itu diharapkan tujuan pemberian otonomi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud. Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain mengembangkan kehidupan demokrasi, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, kemudian mengembangkan usaha, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, mendapatkan keadilan, berhak atas perlindungan dan kepastian hukum, mengembangkan budaya, mendapatkan pelayanan, menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi antara lain mentaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara fasilitas-fasilitas sarana kepentingan umum, menyampaikan pengaduan, wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, menyampaikan pengaduan serta wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan dari diskusi bahasan kita pada kesempatan ini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan antara lain antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan hak asasi manusia dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara. Pengakuan hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, dan perlu diingatkan bahwa pembahasan kita pada kesempatan ini bersumber dari naskah yang ditulis oleh Johan Yassin. Beliau adalah dosen Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Negeri Gorontalo. Kemudian judul naskah yang beliau tulis adalah Hak Asasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan tulisan beliau, maka kita bisa mengerti bahwa antara hak asasi manusia, kemudian hak dan kewajiban warga negara, itu memang tiga hal yang berbeda ya. Jadi antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan, namun tidak dapat dipisahkan. Kemudian hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Jadi ini yang menjadi penting buat kita, dan berdasarkan bahasan hari ini menjadi penting juga buat kita untuk mendukung penegakan hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat isu-isu yang sedang berkembang di media sosial, kita lihat bagaimana masyarakat begitu mempercayai Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melakukan investigasi atas tewasnya 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat sadar mengenai hak asasi manusia dan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Komnas HAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Saya pikir demikian.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.